Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tugas geologi panas bumi dengan judul Sistem Hidrotermal Topografi Dataran di Taupo, New Zealand. Next. Berikut adalah outline, terdapat 3 bagian. Yang pertama, informasi umum, terdapat 3 poin. Yang pertama, lokasi lapangan panas bumi. Yang kedua, kondisi geologi. Yang ketiga, tahap pengembangan. Berikut bagian yang kedua adalah studi khusus. Studi khusus yang poin yang pertama, tujuan studi. Yang kedua, data. Ketiga, metodologi. Keempat, hasil studi. Dan yang bagian terakhir, kesimpulan dan tabel kontribusi. Next. Berikut adalah artikel utama dan artikel pendukung. Berikut adalah tabel kontribusi sekalian anggota kelompok. Yang pertama ada Dian Indah Hardita dengan akronim 001. Yang berikut Axel Paul Juventa Ibsan dengan akronim 107. Ada Rehan Hendradin Hermawan dengan akronim 023. Raini Nitisara Arumdapta dengan akronim 043. Alfira Safa Hairunisa dengan akronim 063. Muhammad Rehan Muharam Sailela dengan akhiran NIM 083. Kita masuk di poin yang pertama, yaitu lokasi lapangan panas bumi. Lokasi lapangan panas bumi yang kita ambil adalah New Zealand. New Zealand potensi panas bumi yang tersebar di South Island dan North Island. Di North Island terdapat sistem panas bumi bersuhu tinggi yang terdapat di Nguah dan Taupo Volcanic Zone. Sedangkan persebaran sistem panas bumi bersuhu rendah di North Island. Perubahan tektonik di Selandia Baru memuncak pada awal Miocene. Zona subduksi Fiordland terbentuk pada Miocene awal. Namun, kerak benua lempeng Australia yang terlalu apung atau terlalu ringan untuk ditundukkan. Hal ini mengakibatkan pembentukan sesar alpin yang progresif dan memanjang di sepanjang samudra transisi samudra Eocene. Karena kerak samudra tersubduksi di palung Puisegur, Taupo Volcanic Zone atau TVZ meliputi area dengan lebar sekitar 30 km kali 150 km panjangnya. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Lalu selanjutnya yaitu ulasan kondisi geologi. Taupo Volcanic Zone atau TVZ adalah busur vulkanik yang aktif. Fluks panas di TVZ ini tuh 10 kali lebih tinggi daripada rata-rata kerak benua. Vulkanisme busur aktif terjadi di barat daya di luar Danau Taupo. Dan ke arah timur laut berlanjut ke lepas pantai menuju busur Tonga Kermadec. Aktivitas panas bumi termanifestasi melalui 23 sistem panas bumi di TVZ Tengah yang melepaskan sekitar 4,2 gigawatt panas. Lalu untuk litologi dan struktur geologi TVZ bagian tengah didominasi oleh aktivitas vulkanik dan tektonik yang terjadi lebih dari 61.000 tahun yang lalu. Basement metasedimen Mesozoikum ditutupi oleh batuan vulkanik dan vulkanik-lastik hingga 3 km. Step pada basement telah dibuat oleh patahan dan oleh 7 letusan besar pembentuk kaldera. Letusan-letusan ini dan banyak letusan kecil lainnya mengendapkan ignimbrite triolitik dan unit piroklastik serta lava yang membentuk stratigrafi dominan ditemukan di bawah sistem panas bumi TVZ pusat. Lalu TVZ bagian tengah secara geografis terbagi menjadi 2 cekungan yang memanjang timur laut yang paralel dan dipisahkan dan dikendalikan oleh patahan yang dikenal sebagai blok Pairoa. Ke arah barat laut, sabuk patahan Taupo menunjukkan morfologi keretakan klasik dan aktif secara seismik. Lalu pada sebelah tenggara, cekungan Taupo Reporoa memiliki bukti geomorfik yang sangat terbatas untuk patahan dan sedikit relief topografi. Sistem panas bumi TVZ sebagian besar berada di dalam cekungan Taupo Reporoa Basin atau berada di sebelah barat sabuk patahan Taupo. Hanya sedikit dari sistem panas bumi yang tampaknya terkait dengan patahan utama, misalnya Waitoapu Tekopia dan Orake Korako. Lalu pada gambar yang tertera itu yang pertama itu untuk lokasi lapangan panas bumi itu berada di daerah yang berwarna merah dan sabuk patahan Taupo itu yang ditandai dengan garis abu-abu dan kaldera vulkanik itu yang pada area garis hitam putus-putus. Lalu untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pengembangan lapangan panas bumi. Menurut Reyes pada tahun 2010, Taupo Volcanic Zone mampu menyediakan hampir 99% dari total keluaran energi panas permukaan dari mata air panas meskipun hanya terdiri atas 3% dari luas daratan Selandia Baru.
Selanjutnya untuk menurut Wilson dan Rowland pada tahun 2016, TVZ merupakan busur vulkanik aktif yang memiliki flux panas 10 kali lebih tinggi daripada rata-rata kerak benua. Aktivitas panas bumi dimanifestasikan melalui 23 sistem panas bumi yang dapat menghasilkan sekitar 4,2 gigawatt panas. Di Selandia Baru, pengembangan panas bumi telah difokuskan pada 2 wilayah vulkanisme, yaitu pada Taupo dan Ngawa. Di Northland, yang mana suhu yang dihasilkan sekitar lebih dari 300 derajat Celcius. Baik, selanjutnya adalah studi khusus mengenai paper yang berjudul Matrix Permeability of Reservoir Rocks, Ngatamariki Geothermal File, Taupo Volcanic Zone, New Zealand. Next. Tujuan studi kasus yang akan dibahas mengenai paper ini yaitu mengetahui uji laboratorium batuan dari formasi Tahora-Kuri dan Ngatamariki Intrusive Complex NIC dari 5 sumur pada kedalaman 1354 sampai 3284 meter. Yang kedua, menganalisa jenis dan bentuk pori-pori dan retakan mikro dan bagaimana pengaruhnya terhadap sifat fisik aliran fluida batuan dari Ngatamariki Geothermal File atau NGF. Yang ketiga, melakukan pengukuran porositas, densitas curah kering, kecepatan ultrasonik, jenuh dan kering, dan permeabilitas pada kisaran tekanan pembatas, serta melakukan penilaian resistivitas, permeabilitas, litologi yang diuji terhadap tegangan pembatas. Yang keempat, mengetahui hubungan antara diagenesis penguburan, alterasi hidrotermal, dan sifat fisik batuan reservoir yang dapat membantu eksplorasi dan pengoperasian lapangan panas bumi tersebut. Next. Data penelitian pada jurnal ini memerlukan data sampel batuan reservoir yang diambil dari formasi Tahora-Kuri dan Ngatamariki Intrusive Complex dari 5 sumur di Ngatamariki Geothermal File pada kedalaman berkisar antara 1354 sampai 3284 meter. Segala persiapan, pengukuran, dan analisis batuan dilakukan di Laboratorium Mekanika Batuan di Departemen Ilmu Geologi Universitas Canterbury. Sampel diambil dari inti yang dipasok oleh Mercury NZ Limited and Tauhara North nomor 2 Trust. Mesin bor yang digunakan untuk mengambil sampel tersebut untuk mengekstraksi silinder berdiameter 25 sampai 20 mm dari inti menggunakan mata bor yang berujung berlubang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan metodologi yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan penelitian, yaitu dilakukan pengambilan sampel reservoir yang kemudian akan dianalisis. Nah, analisis ini terdapat 4 analisis. Yang pertama ada analisis bagian tipis, di mana dari 21 yang dikumpulkan, terdapat 17 sampel yang dipreparasi untuk potongan tipis. Dari analisis gambar bagian tipis yang direspi dengan pewarna epoksi fluoresen digunakan untuk mengkarakterisasi dan mengukur struktur porositas dan sifat fisiknya yang akan diukur di laboratorium. Nah, kemudian bagian tipis akan dinilai secara petrografi untuk mengidentifikasi mineralogi primer serta mineralogi sekundernya dan tekstur dalam sampel untuk mengidentifikasi jenis batuan dan struktur mikronya. Nah, selanjutnya yang kedua ada analisis porositas terhubung, kepadatan curah kering, dan kecepatan gelombang ultrasonik, di mana porositas terhubung dan kepadatan curah kering akan ditentukan dengan menggunakan metode saturasi dan daya apung atau buoyancy method. Nah, sedangkan tes kecepatan gelombang ultrasonik akan dilakukan pada sampel sebanyak 2 kali, yaitu ketika sampel dikeringkan dalam oven dan ketika sampel telah dijenuhkan dalam air sulingan dalam kondisi vakum. Nah, sebanyak 144 bentuk gelombang akan ditangkap untuk sampel kering dan jenuh tersebut. Untuk analisis yang ketiga, yaitu pengukuran permeabilitas menggunakan pulse decay. Prosedur pengujian akan diikuti untuk setiap sampel agar mencapai hasil yang akurat dan berulang. Nah, sampel akan ditempatkan di dalam tabung piton dalam dudukan inti atau sel pengujian dan tekanan pembatas berkisar antara 5 hingga 65 MPa yang diterapkan oleh pompa hidrolik. Kemudian, nitrogen bertekanan akan diaplikasikan pada sampel dan dibiarkan direndam agar sampel dapat menyamakan tekanan pori dan suhu ujinya. Dari tekanan pori ini, pilih berdasarkan perkiraan permeabilitas sampel disimpulkan dari tes yang terhubung. Semakin tinggi permeabilitas yang diharapkan, maka akan semakin rendah tekanan pori digunakan untuk jamin aliran gas laminar. Kemudian dan gas nitrogen dikeluarkan dari sisi hilir penahan inti hingga perbedaan tekanan yang diinginkan dapat tercapai. Selanjutnya, bypass akan ditutup dan perbedaan tekanan pada sampel akan terus dipantau ketika tekanan diseimbang oleh gas yang mengalir melalui sampel. Perbedaan gas di seluruh sampel secara logaritmik akan dicatat oleh perangkat lunak yang bernama PDP 200. Kemudian analisis yang
termostatik stress model. Dari model tegangan litostatik disusun dari penampang melintang dan litologi. Karena sifat ekstensional dari TVZ ini, maka sigma 1 akan diasumsikan vertikal. Hal ini memungkinkan tegangan litostatik sebenarnya dihitung menggunakan sebuah persamaan di mana tegangan litostatik sebenarnya akan memiliki rumus tegangan dikurangi tegangan hidrostatisnya. Tegangan hidrostatis sendiri ini merupakan tegangan gabungan dari setiap unit lapisan penutup yang diterapkan pada setiap sampel yang bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya, karena kedalaman penimbunan dan atau perbedaan dari unit litologi di atasnya. Sedangkan untuk tegangan hidrostatis merupakan tegangan total yang ditimbulkan oleh air tanah. Tegangan hidrostatis ini diasumsikan sama ke segala arah dan menghasilkan tegangan yang bekerja melawan tegangan litostatik. Tegangan ini dialami pada batas pori dan tekanan dalam massa batuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai hasil studi. Baik, selanjutnya merupakan hasil studi. Yang pertama adalah sifat fisik sampel yang diuji mencerminkan jenis struktur mikro yang diamati. Nah, variasi kecil dalam sifat fisik disebabkan oleh adanya variasi tegangan litostatik dan proses alterasi hidrotermal. Satuan vulkaniklastik menunjukkan variasi yang besar dalam porositas terhubung, kepadatan curah kering, kecepatan sonik, permeabilitas, dan struktur mikro yang disebabkan oleh kisaran komposisi komponen batu apung dan litik, serta proses pengendapan yang menghasilkan tekstur primer yang sangat berbeda. Yang kedua adalah secara umum, sampel yang didominasi rekahan mikro memiliki permeabilitas yang lebih rendah dibandingkan sampel yang didominasi pori. Nah, secara umum, sampel yang didominasi rekahan mikro memiliki permeabilitas yang lebih rendah dibandingkan sampel yang didominasi oleh pori. Porositas kritis sekitar 10-12% menggambarkan perubahan dari rekahan mikro menjadi permeabilitas yang didominasi pori dan respon terhadap tekanan pembatas. Kemudian yang ketiga adalah sampel dengan struktur pori mikrofraktur memiliki permeabilitas yang semakin rendah dengan meningkatnya tekanan pengekang jika dibandingkan dengan sampel dengan struktur mikro yang didominasi pori. Sampel dengan struktur pori mikrofraktur memiliki permeabilitas yang semakin rendah dengan meningkatnya tekanan pengekang jika dibandingkan dengan sampel dengan struktur mikro yang didominasi oleh pori, dikarenakan sampel dengan struktur pori yang didominasi pori menunjukkan penurunan permeabilitas yang lebih kecil dengan meningkatnya tekanan pengekang dibandingkan dengan sampel rekahan mikro. Yang keempat adalah variasi non-sistematis dalam sifat fisik dan mekanik terhadap kedalaman menunjukkan bahwa litologi, diagenesis penguburan, serta alterasi dan pelarutan hidrotermal semuanya berperan dalam mengendalikan sifat fisik dan mekanik batuan reservoir. Nah, secara khusus, variasi struktur pori litologi pada formasi Tahorakuri kemungkinan besar disebabkan oleh adanya variasi penyortiran dan kepadatan kelas yang terkait dengan lingkungan pengendapan. Kemudian yang terakhir adalah hal ini kemudian menunjukkan bahwa selama porositas yang didominasi pori-pori dipertahankan, pengembangan sumber daya panas bumi dalam masih dimungkinkan. Nah, sampel yang didominasi pori-pori menunjukkan sedikit penurunan permeabilitas dengan peningkatan tekanan pengekang dan tergantung pada efek perubahan. Oleh karena itu, dapat mempertahankan porositas dan permeabilitas yang terhubung pada kedalaman yang sangat dalam, yaitu lebih dari 3.000 meter. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa selama porositas yang didominasi pori-pori dapat dipertahankan, pengembangan sumber daya panas bumi dalam masih dimungkinkan. Selanjutnya adalah kesimpulan studi. Nah, berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan yang meliputi analisis bagian tipis, analisis porositas terhubung, kepadatan curah kering, dan kecepatan gelombang ultrasonik, analisis permeabilitas menggunakan decay per meter, dan litostatic stress model diperoleh bahwa yang pertama, sifat fisik sampel yang diuji mencerminkan jenis struktur mikro yang diamati. Secara umum, sampel yang didominasi rekahan mikro memiliki permeabilitas yang relatif lebih rendah daripada sampel yang didominasi oleh pori. Yang kedua, sampel dengan struktur pori mikrofraktur memiliki permeabilitas yang semakin rendah dengan meningkatnya tekanan pengekang jika dibandingkan dengan sampel dengan struktur mikro yang didominasi pori. Kemudian yang ketiga, variasi non-sistematis dalam sifat fisik dan mekanik terhadap kedalaman menunjukkan bahwa litologi, diagenesis penguburan, serta alterasi dan pelarutan hidrotermal semuanya berperan dalam mengendalikan sifat fisik dan mekanik batuan reservoir. Baik, demikian referensi yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.